Saya adalah seorang ahli perbaikan. Saya tumbuh besar memperbaiki hal-hal dengan ayah saya. Kami memperbaiki TV, memperbaiki kulkas. Kami bahkan memperbaiki barang-barang yang tidak perlu diperbaiki. Kami memperbaiki mobil Volkswagen kami. Di rumah kami, jika ada sesuatu yang rusak, kami menganggapnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang. Kami menyukai ide dan tantangan untuk menghidupkan kembali sesuatu. Dan saya masih menyukai pesan itu. Bagi saya itu adalah sesuatu yang mendebarkan. Dan akhir-akhir ini saya memperbaiki laptop saya yang terlalu panas. Saya pikir karena kipas anginnya. Kemudian saya memasang kipas angin yang baru. Kemudian ketika saya nyalakan, kipas itu berbunyi dan ya, itu berhasil. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Sekarang saya tahu perbaikan semacam ini mungkin terdengar sangat kuno. Dan mungkin saya terlihat sedikit kuno, tetapi ini lebih dari sekedar menghemat uang. Begitulah cara kita menyimpan barang-barang yang sudah kita tidak gunakan. Ini membantu kita menjauhkan barang-barang dari sampah, membantu kita membawa pekerjaan kepada sekitar kita, dan dapat membantu memecahkan kesenjangan digital yang ada di sekitar kita. Sekarang, sejak 2013, saya telah menjadi seorang direktur eksekutif koalisi digital untuk perbaikan, atau dikenal dengan prepare.org. Anggota kami melakukan semua perbaikan, kami memperbaiki, menggunakan kembali, menjual kembali, dan mendaur ulang. Dan dalam melakukan pekerjaan ini, saya menyadari bahwa perbaikan saat ini merupakan inti dari semua tujuan perusahaan kami. Kami dapat memperbaiki barang-barang kami sedikit lebih sering, tetap menggunakannya, kami menjauhkannya dari aliran limbah. Jadi, kita akan menggunakan sedikit sampah. Jadi, kita akan memiliki kendali atas masalah limbah elektronik kita. Kita harus berbicara tentang perbaikan. Biarkan saya memberikan Anda gambaran tentang pada tahun 2013, EPM memperkirakan bahwa rata-rata rumah tangga di Amerika Serikat sudah memiliki 28 gizmo dan gadget yang digerakkan secara digital. Segalanya dimulai dari pembuka pintu garasi, kontrol bak mandi, air panas, hingga pemanggang roti. Jika kita menghitung sedikit dan mengalihkan 28, kira-kira 123 juta rumah tangga yang ada di Amerika Serikat akan menghasilkan 3,5 miliar keping sampah elektronik yang tidak termasuk dan harganya mahal, sulit untuk dibuang, dan akan sulit untuk diperbarui. Ketika kita melihat sedikit lebih dekat pada apa yang bahkan mungkin dengan daur ulang, saya pikir kita telah mengabaikan beberapa kebenaran yang sangat buruk pada saat laptop atau kulkas atau bahkan CCTV elektrik yang kita punya. Hampir semua kerusakan lingkungan telah terjadi di sekitar kita. Semua biaya penambangan, pemurnian, dan peleburan, bahkan transportasi, dan kami tidak melihat biaya ini ketika kami pergi ke toko baru, dan kami tidak melihat biaya manusia dari kondisi kerja yang buruk, dari paparan bahan beracun. Jadi bahkan jika kita tidak setuju tentang bagaimana menghitung biaya ini, saya pikir kita bisa setuju bahwa memperbaiki lebih banyak dan membuang lebih sedikit adalah hal yang wajar. Ada banyak keuntungan hal lain dari memperbaiki hal selain sesuatu yang tadi. Perbaikan adalah sesuatu yang memungkinkan kami tetap menggunakan perangkat untuk lebih lama dan memungkinkan pasar sekunder untuk produk yang ingin kami jual kembali. Dan pasar sekunder adalah tempat peralatan bekas karena penjualan bekas harus bersaing dengan jual yang baru. Jika gadget baru seharga $1.000 akan dijual dengan potongan diskon sebesar 50% untuk. Jadi sekarang kami akan memiliki kemampuan keterjangkauan yang penting untuk melintasi kesenjangan digital. Kami memiliki 5 juta siswa yang bersekolah di sekolah virtual tahun lalu, yang kami memiliki teknologi yang memungkinkan, dan itu karena orang tua dari distrik sekolah tidak bisa membeli peralatan yang baru. Kami masih memiliki banyak kekurangan chip, dan ini akan bersama kami untuk sementara waktu. Saya pikir kita harus berpikir sangat serius untuk melakukan perbaikan, tidak hanya untuk membuat segalanya bertahan lebih lama, tetapi juga untuk menjadi lebih tangguh dari segi ekonomi. Perbaikan juga merupakan titik bagi banyak insinyur dan inovator kami. Saya mendengar Steve Wozniak berbicara akhir-akhir ini. Steve Wozniak dari perusahaan Apple. Dia berbicara baru-baru ini tentang pertumbuhan dan perkembangannya pada saat dia memperbaiki hal-hal seperti seorang anak. Dan itu adalah pusat perkembangannya sebagai seorang insinyur. Dia tumbuh hampir sama dengan saya.
di mana perbaikan menjadi hal yang biasa. Konsumen diberdayakan untuk membawa tabung vakum mereka ke toko lokal, mencolokkannya dan melihat apakah itu berfungsi, dan kemudian membeli penggantinya di tempat yang ada. Dan ada banyak pilihan untuk perbaikan di dalam sekitar kita untuk membantu mengatasi tantangan yang lebih sulit. Saya pikir Anda mungkin tahu bahwa toko mom and pop menghilang dari sekitar kita. Itu bukan karena kami tidak memiliki barang-barang, itu karena mereka tidak diizinkan untuk membeli bahan perbaikan yang penting. Mereka memungkinkan berada dalam bisnis. Jadi jika kita dapat mendukungnya kembali dan memungkinkan toko lokal untuk membeli suku cadangan peralatan yang ada, maka bisnis itu akan kembali hidup dan mereka akan membawa kembali ke pekerjaan mereka yang telah hilang. Dan anak-anak akan membuka berbagai hal, mencari tahu bagaimana mereka bekerja, menjadi insinyur atau inovator di masa depan nanti. Pekerjaan perbaikan yang saya sebutkan tadi merupakan hal yang bagus dan tidak memerlukan gelar yang tinggi. Saya akan memberikan sebuah contoh. Ada sebuah badan amal di Minnesota bernama Tehdam, dan mereka menerima barang elektronik yang disumbangkan, dan kemudian mereka memperkerjakan orang dewasa yang sudah dipekerjakan seperti narapidana. Mereka melatih untuk melakukan perbaikan. Mereka kemudian mengambil barang yang diperbaiki, menjualnya, dan menggunakan hasilnya untuk mendanai lebih banyak pelatihannya. Mereka menjauhkan peralatan dari aliran limbah. Mereka menggunakan peralatan berkualitas baik dalam kelompok mereka, dan mereka membawa orang keluar dari kemiskinan dan memasuki dunia kerja. Apa yang benar-benar membuat saya kesal adalah bahwa pada saat ini, sebagian besar produk di pasar tidak dapat diperbaiki oleh pihak manapun tanpa sepenuhnya bergantung pada produsennya. Dan pada hari produsen memutuskan bahwa mereka tidak ingin memperbaikinya, semuanya berakhir. Ini adalah masalah yang sepenuhnya artifisial. Pabrikan biasanya menyediakan dokumentasi dan skema yang komprehensif untuk mengirimkannya bersama produk. Anda diharapkan dapat memperbaiki barang-barang Anda. Kemudian begitu internet ada, dokumentasi secara online diizinkan. Pabrikan berhenti mencetak karena dipikir mahal, dan kemudian itu perusahaan itu membuat situs web, dan ini menjadi peluang. Kita harus mencatat siapa yang mengakses situs web kita, dan kemudian ini adalah sebuah peluang yang baru. Kemudian perusahaan itu, dan kemudian kita dapat mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk memperbaiki sesuatu. Sekarang saya dapat memberitahu Anda karena tren menuju ekonomi sekali pakai ini berbalik di seluruh dunia. Itu benar-benar menyenangkan untuk dapat memberitahu Anda. Kembali pada tahun 2014, kami mengajukan tagihan hak untuk memperbaiki digital pertama kami, dan itu menjadi template untuk lusinan tagihan lainnya. Dan tahun ini kami memiliki 27 negara bagian yang mengambil undang-undang yang sama. Tagihan ini mulai berlalu. Ada banyak bantuan dari Komisi Perdagangan Federal dan juga pemerintahan dari John Biden dengan mengatakan bahwa kita benar-benar harus dapat memperbaiki barang-barang kita, dan kita membutuhkan persaingan untuk perbaikan. Bukan hanya kami. Kanada dan Australia memiliki proses serupa yang sedang berlangsung. Uni Eropa telah mengajukan seperangkat peraturan yang sama dan baru saja berlaku, yang membatasi penggunaan perekat pada konstruksi produk. Karena jika Anda tidak bisa masuk ke dalam, Anda tidak bisa memperbaikinya. Prancis memiliki ide lain. Mereka mengharuskan produsen untuk menilai diri mereka sendiri pada kemampuan perbaikan mereka, dan kemudian mereka mempublikasikan skor tersebut untuk dipertimbangkan konsumen sebelum mereka membelinya. Ada kelompok-kelompok yang terbentuk di seluruh dunia ini yang membantu orang memperbaiki barang tanpa bahkan perubahan pemerintah ataupun peraturan. Anda mungkin pernah melihat reparasi kafe di iklan komunitas layanan Repair Cafe yang pertama muncul pada tahun 2009. Sekarang ada lebih 2.000 situs resminya yang ada di internet, dan perusahaan itu bernama iFixit.com yang menyelenggarakan puluhan ribu video tutorial perbaikan untuk membantu orang mempelajari cara memperbaiki barang-barang mereka yang telah rusak. Tahun lalu mereka mencatat 116 juta pengguna pada situs web mereka. Jadi saya pikir ini merupakan hal yang jelas, orang ini memperbaiki barang-barang mereka. Jadi saya sangat terdorong oleh fakta bahwa ekonomi sekali pakai kita, trennya terbalik, dan kami akan
dapat memperbaiki barang-barang kami, kita akan dapat menggunakan hal-hal yang kita inginkan dengan cara yang kita inginkan, kita akan melewati kesenjangan digital. Dan kita akan memiliki lebih banyak keuntungan. Kita semua akan mendapatkannya. Ya, jadi jika lain kali barang Anda rusak, jangan menganggapnya itu sebagai sebuah rusak. Pergilah untuk perbaiki. Thank you.